Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 15 Maret di hari ini. Mari kita berdoa mengawali pembacaan dan perenungan firman Allah di hari ini. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang senantiasa ada, nyata, dan mewarnai kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami mau mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Firman Allah berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, untuk kita memiliki hati yang sehat di mata Tuhan. Saya percaya menjadi kerinduan Tuhan bagi kita, dan juga harusnya menjadi kerinduan kita, supaya kita memiliki hati yang sehat, yang berkenan kepada Tuhan, bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu mari kita terus belajar, kita terus berusaha dan mengusahakan dalam hidup ini, supaya kita memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan. Lalu pertanyaannya, hati yang sehat di hadapan Tuhan adalah hati yang seperti apa? Hati yang model seperti apa? Setidaknya ada dua yang mengindikasikan atau mencirikan hati yang sehat di hadapan Tuhan. Yang pertama, hati yang sehat adalah hati yang mengasihi Tuhan. Bila saudara dan saya didapati oleh Tuhan bahwa saudara dan saya memiliki hati yang mengasihi Tuhan, maka itulah salah satu ciri tanda akan hati yang sehat di mata Tuhan. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Mengasihi Tuhan itu salah satu tanda ciri dari seseorang yang memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar dan kita terus berusaha supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sebagai wujud nyata dari kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus melaksanakan hukum Tuhan, secara khusus 10 hukum, baik hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Itu wujud nyata dari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Itu berarti bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan melaksanakan hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita akan melaksanakan hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita akan melaksanakan hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita akan melaksanakan hukum yang keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu wujud nyata, wujud konkret dari saudara dan saya mengasihi Tuhan. Jadi sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar dan mengejar supaya kita memiliki hati yang sehat, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Dan hati yang mengasihi Tuhan wujud nyatanya melaksanakan hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Yang kedua, hati yang sehat itu seperti apa? Dalam ayatnya yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, hati yang sehat adalah hati yang mengasihi sesama kita. Bila saudara dan saya memiliki hati yang mengasihi sesama, maka itu berarti dikategorikan saudara dan saya memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan. Itu berarti bahwa mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk terus mengasihi sesama kita. Tolok ukur dari mengasihi sesama adalah seperti diri sendiri. Artinya bahwa seperti kita mengasihi diri kita sendiri, seperti itulah tolok ukurnya, seperti itulah patokan dalam mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak ingin disakiti, berarti kita tidak boleh menyakiti. Kalau kita tidak boleh ditipu, ya kita tidak boleh ditipu. Kalau kita tidak mau dikhianati, kita tidak boleh mengkhianati. Jadi tolok ukur dari mengasihi sesama kita adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita memiliki hati yang mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, itu dikategorikan saudara dan saya memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan. Lalu wujud nyata dari mengasihi sesama itu seperti apa? Wujud nyata mengasihi sesama adalah kita harus melaksanakan hukum yang ke-5 sampai dengan hukum yang ke-10. Kalau kita mengasihi sesama berarti kita harus menghormati ayah dan ibu. Kalau kita mengasihi sesama berarti kita tidak boleh membunuh. Kalau kita mengasihi sesama berarti kita tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengucapkan saksi dusta, dan tidak boleh mengingini kepunyaan orang lain. Itulah wujud nyata, wujud konkret dari saudara dan saya mengasihi sesama kita seperti diri sendiri, yaitu kita melaksanakan hukum yang ke-5 sampai dengan hukum yang ke-10. Mari hari ini kita mengintrospeksi diri, sejauh mana kita mengasihi sesama kita. Sejauh mana kita melaksanakan hukum Tuhan dalam hidup kita, hukum yang ke-5 sampai dengan 10 sebagai wujud nyata, wujud konkret dari kita mengasihi sesama kita. Ketika saudara dan saya mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, maka itulah hati yang sehat di hadapan Tuhan, itulah hati yang berkenan kepada Tuhan. Itu berarti mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita jauhkan dari hati kita hati yang benci dengan sesama kita. Mari kita jauhkan hati kita dari hati yang iri, dendam kepada sesama kita. Mari kita jauhkan hati kita dari rasa kecewa kepada sesama kita. Kita jauhkan dari hati kita supaya kita memiliki hati yang sehat, yaitu hati yang mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Itu berarti bahwa hati yang mengasihi sesama selalu ada pintu maaf bagi orang yang berbuat salah kepada kita. Selalu ada pintu maaf bagi orang-orang yang mungkin pernah berbuat hal yang tidak berkenan kepada kita, mungkin berbuat hal yang menyakiti kita. Hati yang mengasihi sesama harus menjauhkan diri, harus mensterilkan dari virus-virus benci, dendam, iri satu dengan yang lain. Tetapi sebaliknya kita belajar mengisi hati kita itu dengan hati yang penuh cinta kasih, hati yang penuh kepedulian kepada sesama kita. Itulah hati yang sehat di mata Tuhan. Itu berarti mari sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan, maka yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang mengasihi sesama kita. Itulah hati yang sehat di hadapan Tuhan. Allah yang ampunya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan hati yang sehat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu dan kami mau supaya kami memiliki hati yang sehat di hadapan Tuhan, yaitu hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami supaya kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dan berpadanan dengan firman-Mu di hari ini.
Hamba memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat kekuatan, berkat kesehatan yang baik, berkat jasmani, berkat umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Yang sedang dalam pergumulan, ya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Seluruh hidup kami, aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini, kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Jaga, lindungi, dan bentengi kami semua, sehingga kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam edisi renungan harian berikutnya.